Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Pada embun pagi hari ini, Rabu 25 Maret 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Dorcas Natalina dari Gereja Kristen Jawa Gontokusuman, Yogyakarta. Adapun tema renungan hari ini adalah Kitab Suci Petunjuk Kehidupan, berdasar dari bacaan Matius 22 ayat 23 sampai ayat 33. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan hati di hadapan Allah bersama kita berdoa. Kami bersyukur kasih Tuhan atas kami menyertai kehidupan keluarga kami, dan hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kehidupan kami. Bersabdalah, kami mendengarkan. Bersabdalah, kami mohon Allah Roh yang Kudus menolong kami untuk kami mengerti akan kehendak Tuhan, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Matius 22 ayat 23 sampai 33. Saya akan membaca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pertanyaan Orang Saduki tentang Kebangkitan. Ayat 23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus orang-orang Saduki yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan bahwa jika seseorang mati tanpa meninggalkan anak, saudaranya harus mengawini istrinya dan memberi keturunan bagi saudaranya itu. Namun, di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, kemudian mati, karena ia tidak mempunyai keturunan. Ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua, dan yang ketiga, sampai dengan yang ke-7. Akhirnya, sesudah mereka semua perempuan itu pun mati, pada waktu kebangkitan di antara ke-7 orang itu, siapakah yang beristrikan dia? Sebab mereka semua telah beristrikan dia." Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan, mereka tidak kawin dan tidak dikawinkan, tetapi menjadi seperti malaikat di sorga. Tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah kepadamu ketika ia bersabda, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub.' Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Orang banyak yang mendengar itu takjub kepada pengajarannya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema embun pagi hari ini adalah Kitab Suci Petunjuk Kehidupan. Nats dari Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Ketika kita sedang melakukan perjalanan, terlebih lagi di daerah yang belum pernah kita kunjungi, tentu kita membutuhkan petunjuk. Petunjuk itu mengarahkan langkah kita ke timur, ke barat, ke kiri, atau ke kanan. Serta jalan mana yang harus dipilih. Apakah melalui jalan tol, melewati dalam kota, atau luar kota, agar sampai ke tujuan. Semakin jelas kita memahami petunjuk, semakin lancar dan mudah perjalanan kita. Demikian pula perjalanan hidup manusia. Bagaikan seorang musafir, semakin jelas seseorang memahami asal dan tujuan hidup, arah serta pedoman hidup, maka semakin mantap ia melangkah untuk mencapai tujuan hidupnya. Sayangnya, banyak orang keliru dengan menganggap bahwa hidup ini miliknya sendiri. Padahal sesungguhnya hidup adalah milik Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Tuhan sendiri memiliki rencana atas kehidupan manusia. Karena itu, ketika kita bersedia menerima petunjuk agar hidup kita berjalan selaras dengan rencana Tuhan, maka kita perlu mencari dan mengikuti petunjuknya
dan petunjuk Tuhan itu telah tertulis di dalam kitab suci. Agar tidak tersesat, memahami petunjuk yang terdapat dalam kitab suci menjadi hal yang sangat penting. Seperti halnya Tuhan Yesus menyatakan karyanya bagi manusia sebagai jalan, Ia berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Yohanes 14 ayat 6. Dengan meneladani Tuhan Yesus berarti kita telah menerima pedoman hidup. Karena Tuhan Yesus telah naik ke sorga dan mengaruniakan Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang menuntun kehidupan manusia. Dengan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita dimampukan berjalan di jalan keselamatan, baik di dunia maupun menuju kehidupan kekal di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur firman-Mu menuntun kami, mengingatkan bahwa kitab suci itu petunjuk kehidupan, dan biarlah kami senantiasa dituntun oleh firman Tuhan, kami senantiasa melakukan firman Tuhan, sehingga langkah kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami menyerahkan seluruh anggota keluarga kami di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, Tuhan yang menyertai dan memberkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit dan dalam proses pemulihan. Kami mohon berkat Tuhan berkarya atas saudara-saudara kami, memberkati proses pemulihannya. Kami serahkan hidup kami selanjutnya, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang senantiasa memberikan petunjuk dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun untuk segala kesalahan kami, Tuhan yang penuh kasih memberi pengampunan supaya hidup kami selanjutnya, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami memohon berkat dari Tuhan. Arahkan hati saudara kepada Allah, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, Ambon pagi hari ini, Rabu 25 Maret 2026, dengan tema Kitab Suci Petunjuk Kehidupan. Tema dan bacaan dari Renungan Bahasa Jawa Sadar, Sabdo Winedar, terbitan Sinode GKJ. Kiranya sabda Tuhan memberi hikmat, kekuatan dan penghiburan bagi kita untuk melewati sepanjang hari ini. Saya Pendeta Dorcas Natalina, dari Gereja Kristen Jawa Kondokusuman Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati.